Saatnya bagi Bapa telah tiba. Tolong muliakan anak MU. Agar anak MU juga memuliakan Engkau. Seperti Engkau telah memberikan kuasa. Segala yang bernyawa di bumi. Biarlah ia memberi hidup kekal kepada orang yang Engkau beri. Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Itulah hidup yang kekal. Aku telah memuliakan Engkau di dunia ini. Pekerjaan yang Kau suruh sudah kuselesaikan. Sekarang Bapa, tolong muliakan aku di hadapan MU. Seperti mulia MU yang kumiliki bersama Engkau sebelum dunia ada. Kata-kata ini saat Tuhan Yesus hendak pulang ke surga dan akan disalibkan. Dalam doanya di Taman Getsemani. Doa yang dia panjatkan di Taman Getsemani. Doa agar Bapa memberi kemuliaan kepada Kristus. Lalu bagaimana Yesus berkata tentang memperoleh hidup kekal? Yesus berkata mengenal Engkau, Roh yang Esa. Mengenal Allah yang benar dan Yesus yang Engkau utus. Mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Jadi kita bertanya kepada saudari Zhao Fen. Tanya saudari Zhao Huan. Menurut pemahaman saudari tersebut, memperoleh Roh Kudus dari Allah dan Yesus adalah memperoleh hidup kekal. Mendapat Roh Kudus Allah dan Roh Tuhan Yesus berarti mendapat kehidupan kekal. Saudari berkata menerima Roh Kudus dari Allah dan Yesus Kristus. Saudari mengatakan menerima Roh Kudus Allah dan Roh Tuhan Yesus Kristus. Benar sekali. Jadi memperoleh hidup kekal. Memang benar-benar menerima Roh Kudus dan Roh Yesus. Pasti akan bangkit kembali. Pasti akan mendapatkan hidup yang kekal selamanya. Yaitu mengenal Engkau, Tuhan yang Esa dan Yesus Kristus yang diutus oleh MU. Mengenal Allah yang Esa dan Yesus Kristus yang Kau utus. Artinya orang itu harus berada di bawah nama Allah. Dan di bawah nama siapa lagi? Di bawah nama Yesus Kristus. Artinya kita ingin menjadi milik Allah dan Kristus untuk memperoleh hidup kekal. Hanya dalam Kristus ada kehidupan kekal. Sebuah lagu dari Tuhan untuk saudara Heber. Kalian harus menjadi umat kerajaan kudus yang menjadi imam dan raja. Kamu harus menjadi umatku yang kudus, kerajaan imam. Menjadi milik kepunyaan Allah untuk memperoleh hidup kekal. Dengan kata lain, kita harus menjadi umat pilihan Allah. Menjadi warga kerajaan Allah. Menjadi anak-anak Allah untuk memperoleh hidup kekal. Jika menjadi anak-anak iblis, tidak akan memperoleh hidup kekal. Lalu bagaimana menjadi anak-anak Allah? Yaitu, kita bisa melakukan hal ini. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Menerima Yahweh Bapa sebagai Allah. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Berada di bawah nama Tuhan. Berada di bawah nama Bapa. Tidak lagi menjadi milik dunia. Tidak lagi milik iblis. Bebas dari iblis. Berada di bawah Kristus akan memperoleh hidup kekal. Karena hidup kekal hanya bisa diberikan oleh Allah yang adalah sumber kehidupan dan Kristus. Kehidupan kekal hanya bisa diberikan oleh Tuhan dan Kristus, sumber segala kehidupan. Saat menciptakan Adam, Alkitab berkata seperti apa? Allah berkata, kita akan menciptakan manusia menurut gambar kita. Menciptakan manusia menurut gambaran kita. Maksud ciptakan manusia adalah mereka berdua. Itu maksudnya Allah dan Kristus. Yang dimaksud adalah Tuhan dan pemilik alam semesta. Apakah iblis ada andil? Apakah iblis ikut menciptakan manusia? Tidak, iblis tidak berperan dalam penciptaan manusia. Pencipta manusia adalah Allah dan Kristus. Bapa dan Anak menciptakan manusia. Karena Bapa dan Tuhan yang menciptakan manusia. Menjadi milik mereka. Menjadi anak-anak Allah dan Kristus. Maka akan memperoleh hidup kekal. Namun iblis tidak menciptakan manusia. Namun banyak orang memilih berada di bawah nama iblis. Maka mereka akan binasa. Itulah hukumannya. Tuhan telah mengutuk setan. Dengan demikian kita belajar menerima Tuhan. Menerima Yesus. Kita akan memperoleh hidup kekal. Amin.